Sekarang kita akan menguji kitab suci secara ilmiah. Jika kalian menonton video ini, saya asumsikan kalian sudah menonton video saya mulai 0001 sampai 00024. Dan saya juga mengasumsikan bahwa kalian sudah memahami video-video saya dengan baik. Berarti motif kita harus sama, yaitu mencari kebenaran, bukan pembenaran. Setuju? Harus setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Ro'yu Mas R, yaitu channel yang berisi ro'yun atau opini saya tentang suatu hal. Oke, sekarang kita masuk dulu ke karakteristik kitab suci. Menurut KBBI, karakteristik berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Jadi, kita akan membahas tentang sifat khas dari masing-masing kitab suci, yang tentu saja karena kita tinggal di Indonesia, maka kitab suci yang akan kita bahas karakteristiknya adalah kitab suci dari agama-agama besar yang ada di Indonesia. Tapi Konghucu nggak saya masukkan ya guys, karena setahu saya Konghucu itu nggak ada kitab sucinya. Setahu saya Konghucu itu seperti aliran filsafat gitu loh. Tapi kalau misalkan salah, mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Pertama, Sruti. Dalam bahasa Sanskerta, Sruti berarti apa yang didengar. Sruti ini mencakup 4 Weda, yaitu Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, dan Atharva Weda, yang pada masing-masing Weda tersebut terkandung Samhita, Upanishad, Brahmana, dan Aranyaka. Sruti diyakini sebagai inspirasi atau wangsit yang diterima oleh para resi. Agama ini awalnya adalah Hinduisme kuno, yang juga disebut sebagai Wedaisme atau Brahmanisme. Hinduisme kuno ini berakar pada budaya Indo-Iran dan agama dari budaya Sintashta, yaitu sekitar 2200 sampai 1750 sebelum Masehi, dan Androfono, yaitu sekitar 2000 sampai 1150 sebelum Masehi. Weda ini awalnya diajarkan secara lisan dan dihafal dalam bahasa Sanskerta dengan cara baca yang benar, guys. Kalau di Islam mungkin kayak tajwid sama kelengkapan lainnya lah. Kemudian agama ini berkembang menjadi agama Hindu yang sekarang sama agama Buddha. Weda baru ditulis tahun 500 sebelum Masehi menggunakan bahasa Sanskerta. Kedua, Tripitaka. Jadi Tripitaka ini nggak langsung berbentuk kitab guys. Awalnya Sang Buddha yaitu Siddhartha Gautama mengajarkan murid-murid beliau tentang inspirasi atau wangsit dari Sang Pencipta. Kemudian murid-murid menghafalkan ajaran-ajaran dari Sang Buddha. Sebagaimana ajaran Weda, ajaran Buddha ini paling awal disampaikan secara lisan menggunakan bahasa-bahasa Indo-Arya pertengahan yang disebut Prakrit, termasuk bahasa Gandhari, bahasa Magadhan awal, dan Pali, melalui pembacaan bersama-sama menggunakan mnemonik. Kalau di Islam mungkin kurang lebih kayak tajwid sama kelengkapan lainnya lah. Setelah Sang Buddha meninggal, baru dilakukan pembukuan pada abad pertama sebelum Masehi dengan menjadikannya 3 bagian utama yang disebut Tipitaka dalam bahasa Pali atau Tripitaka dalam bahasa Sanskerta yang berarti 3 keranjang. Yang terdiri dari Vinaya Pitaka yang berisi aturan untuk biku atau penyebar agama Buddha laki-laki dan bikuni atau penyebar agama Buddha perempuan di dalam sanghanya atau majelisnya. Kemudian Sutta Pitaka yang berisi ajaran Sang Buddha, dan Abhidharma yang berisi tentang filsafat dan psikologi dalam ajaran Buddha. Tapi beberapa waktu setelahnya, ajaran ini terpecah menjadi beberapa sekte guys. Dan satu-satunya koleksi ajaran Buddha yang lengkap yang bertahan dalam bahasa Indo-Arya pertengahan adalah Tripitaka dari aliran Theravada yang menggunakan bahasa Pali. Ketiga, Alkitab atau Bible adalah kitab suci untuk agama Yahudi dan kekristenan yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Agama Yahudi, kitab sucinya cuma Perjanjian Lama aja, yang juga disebut sebagai Tanakh yang merupakan singkatan dari Taurat atau 5 kitab Nabi Musa, Nevi'im, kitab para nabi, dan Ketuvim atau 11 kitab. Kanonisasi Alkitab tertua yaitu Septuaginta menggunakan bahasa Yunani Koine yang merupakan terjemahan Taurat dari bahasa Ibrani klasik pada abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian ada satu lagi yaitu teks Masoret
yang ditulis pada abad ke-7 sampai abad ke-10 sebelum Masehi, menggunakan bahasa Ibrani dengan pembacaan semacam tajwid dan kelengkapan lainnya secara presisi. Sedangkan kekristenan, kitab sucinya adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebelum tahun 120 Masehi, kitab-kitab inti Perjanjian Baru sebenarnya sudah selesai ditulis, guys. Namun pada abad ke-4 sampai 15 terjadi beberapa konsili atau rapat besar bapak-bapak gereja yang akhirnya menetapkan kanon Alkitab Katolik yang terdiri dari 46 Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru. Totalnya 73 kitab. Pada abad 16 sampai 17, Kristen Protestan menghilangkan beberapa kanon sehingga menjadi terdiri dari 39 Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru, totalnya 66 kitab. Pecahan denominasinya sebenarnya banyak, guys. Namun, kanonisasi Alkitab yang digunakan sama Kristen Protestan itu digunakan sama denominasi-denominasi Kristen yang lain, tapi tidak sebaliknya. Seperti yang saya tampilkan di tabel. Walaupun proses kanonisasinya dramatis, namun para penganut Yudaisme dan kekristenan itu meyakini bahwa Alkitab adalah karya dari para penulis, yaitu para nabi dan orang-orang terpilih yang diilhami sama Sang Pencipta alam semesta. Keempat, Al-Quran adalah kitab suci yang diyakini umat Islam sebagai wangsit atau inspirasi dari Sang Pencipta alam semesta yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, dimulai sejak Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Al-Quran secara luas dianggap sebagai karya terbaik dalam sastra Arab dan diyakini oleh umat Islam sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang paling penting, sebagai bukti kenabian beliau, dan juga merupakan penyempurna dari wangsit-wangsit atau inspirasi-inspirasi yang pernah diberikan kepada utusan-utusan dari Sang Pencipta sebelum Nabi Muhammad. Al-Quran diajarkan oleh Nabi Muhammad melalui hafalan dan ditulis sama orang-orang yang dipilih sama Nabi Muhammad, yang salah duanya adalah Zaid bin Thabit sama Ali bin Abi Thalib, dan penulisan tersebut itu di bawah pengawasan beliau. Nabi Muhammad sendiri tidak menulis Al-Quran karena diyakini bahwa beliau itu buta huruf, yang mana hal tersebut merupakan hal yang lumrah di kalangan orang Arab pada masanya. Jadi orang-orang Arab pada masa itu lebih mengutamakan hafalan. Yang bisa baca tulis itu minoritas. Setelah Nabi Muhammad meninggal, gak sedikit dari para sahabat beliau yang merupakan menghafal Quran itu terbunuh di perang Yamamah oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Sehingga Khalifah Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip dari tulisan Al-Quran, kemudian dikompilasi atau dijadikan satu dan disimpan oleh beliau. Singkat cerita, setelah Khalifah Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab menggantikan beliau. Dan pada periode ini, manuskrip-manuskrip yang tadi itu disimpan sama Hafsah, yaitu istri Nabi Muhammad, yang mana merupakan anak dari Umar bin Khattab. Singkat cerita, setelah Khalifah Umar meninggal, Utsman bin Affan menggantikan beliau. Lah, di masa Khalifah Utsman ini, Islam itu menyebar semakin luas di orang-orang non-Arab. Dan ini mendapatkan banyak masalah, yaitu cara baca Al-Quran yang berbeda-beda, yang itu disebabkan oleh tulisan-tulisan Arab klasik yang bisa dibaca dengan berbagai macam cara. Yang mana suku-suku Arab juga memiliki banyak dialek. Maka Khalifah Utsman memerintahkan komite yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip Al-Quran yang tidak resmi, kemudian membuat manuskrip Al-Quran yang standar, menggunakan manuskrip-manuskrip yang disimpan sama Hafsah tadi. Makanya Al-Quran yang sekarang itu disebut sebagai Al-Quran Utsmani. Nah, dari penjelasan yang panjang kali lebar tadi, ternyata kitab suci tersebut memiliki karakteristik yang kurang lebih sama, yaitu dalam metode kanonisasi atau penulisan resminya, guys. Dan sebagaimana telah kita bahas di video 0024, kita fokus membandingkan gagasan inti kitab suci dengan aturan main alam semesta. Bukan pemahaman manusia tentang gagasan inti kitab suci dengan pemahaman manusia tentang aturan main alam semesta, guys. Dan karena metode yang kita gunakan adalah metode ilmiah, maka kesimpulan yang kita dapatkan itu nggak fix, guys. Bisa dikembangkan, bisa diperbaiki seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengalaman hidup. Jadi kalau ada orang berpindah-pindah agama, bagi saya nggak ada soal, guys. Soalnya, setiap orang berhak memiliki dinamika hubungan dengan Sang Pencipta alam semesta. Hah? Ganti-ganti agama?
Mau sampai kapan? Ya jelas sampai kita mati. Masalah akhiratnya nanti seperti apa, itu urusan masing-masing orang dengan sang penciptanya, guys. Sesama manusia itu nggak usah sosokan punya otoritas kayak sang pencipta, guys. Wong kita loh, lahir dari rahim perempuan mana aja nggak bisa menentukan kok. Jadi nggak perlu sok-sokan. Oke ya, dari karakteristik dari kitab-kitab suci yang telah kita bahas, kita bisa melihat betapa kompleksnya dinamikanya ya guys. Makanya nggak heran kalau cara menafsirkan kitab suci itu juga kompleks. Jadi jangan terburu-buru ngomong, kitab suci itu cuma dongeng, tafsiran kitab suci itu cuma ngeles. Tapi nggak mengetahui dinamika kanonisasi kitab suci. Mengujinya kan kompleks ya guys ya. Namun, saya akan menggunakan metode pengujian yang objektif yang bisa meminimalisir terjadinya multitafsir guys. Yaitu dengan menguji kontradiksi angka yang ada dalam kitab suci. Sudah siap untuk menguji kontradiksi angka yang ada di kitab suci? Tentu di konten berikutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.